Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak? Masih semangat untuk belajar? Masih. Oke. Sebelumnya, tadi siapa yang pagi-pagi ngecek HP terus dapat berita yang mengagetkan? Oke, kenapa Teh? Tadi ada berita sekolah libur karena ada acara. Wah, lalu kamu mengeceknya terlebih dahulu atau langsung menelan informasinya mentah-mentah? Enggak, aku enggak langsung percaya. Akan tetapi saya langsung mencari informasi dari guru-guru apakah betul hari ini libur atau tidak. Wah, pintar sekali. Sebelum kamu mengonsumsi berita, kamu mengeceknya terlebih dahulu. Oke, anak-anak sekalian, sebelum hari ini kita akan belajar tentang materi yang sangat amat krusial pada kehidupan kita, apalagi di era digital kali ini, yaitu tentang tabayun. Tujuannya agar kalian mampu untuk menyaring informasi yang kalian sudah dapatkan pada media sosial dan agar kalian tidak terjebak dalam fitnah ataupun hoaks. Tabayun dalam bahasa artinya mencari kejelasan atau memverifikasi. Di dalam Islam, tabayun adalah perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat gambar berikut. Di sana ada Al-Hujurat ayat 6 tentang perintah tabayun atau memverifikasi informasi. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika seorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebohongan, yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu. Di sini ada satu orang fasik yang menyebarkan berita, lalu kita bertabayun atau mencari kejelasannya terlebih dahulu. Kenapa kalau kita tidak bertabayun, maka berita yang tidak jelas itu dapat menyebabkan kepanikan massal atau kepanikan kepada orang-orang yang tidak tahu. Di sana ada akibatnya tanpa teliti atau kebodohan menyesal dapat mencelakakan kaum lain karena kebodohan dan menyesal atas perbuatan. Kesimpulannya, jika kita mendapatkan informasi dari orang-orang fasik atau orang-orang yang tidak tahu atau tidak ada kejelasannya, maka kita harus cek dan cross check atau mencari kejelasannya dengan men-searching kepada Google ataupun yang lainnya. Intinya, jika ada berita yang tidak tahu kejelasannya atau berita yang datang dari orang fasik, maka kita harus menelusuri dulu kejelasannya sebelum menyebarkan ke orang lain, karena agar orang lain tidak celaka karena ketidaktahuan kita. Bu, tadi kan disebutkan kalau berita dari orang fasik itu harus dicek. Tapi di media sosial banyak akun anonim yang kita tidak tahu siapa aslinya. Apakah semua berita dari mereka otomatis dianggap bohong? Baik, pertanyaan yang sangat bagus. Dalam Islam, kita tidak langsung menyebutkan semua orang bohong, tapi kita diwajibkan untuk waspada terhadap sumber yang tidak jelas atau anonim. Akun anonim itu seperti orang yang memakai topeng. Kita tidak bisa langsung menjudge apakah ini benar atau salah. Kita harus bertabayun. Maka hukum tabayun di sini adalah wajib, karena sebelum kita menyebarkan informasi, kita harus tahu apakah informasi ini jelas atau tidak. Jadi, jika beritanya datang dari akun anonim atau akun yang tidak jelas akunnya, maka hukumnya adalah wajib bertabayun total sebelum percaya. Jadi, menurut kalian lebih aman mana? Mengabaikan berita yang tanpa ada kejelasan atau tanpa sumber, atau menyebarkan berita yang ternyata itu adalah fitnah ataupun hoaks? Coba kita lihat gambar yang ada di depan. Ini adalah citra efek domino hoaks dengan tabayun. Di sini menjelaskan tentang bagaimana satu klik share dari kita pada berita bohong bisa membuat suatu kota panik. Itu disebut musibah akibat kecerobohan yang kita buat sendiri. Nah, menurut pendapat kalian, bagaimana kita seringkali merasa gatal, ingin langsung menyebarkan berita padahal belum tentu itu benar? Mungkin karena ingin jadi yang paling pertama tahu, Bu. Baik, pertanyaan yang sangat bagus. Jadi, terkadang ego kita ingin terlihat keren ya. Mari kita bandingkan dengan prinsip tabayun. Lebih keren mana? Terlihat cepat tapi salah, atau tenang tapi membawa kebenaran? Coba Rinda, dari tadi Ibu melihat kamu sedang berpikir keras. Bagaimana menurutmu cara paling mudah untuk melakukan tabayun saat menerima pesan di grup keluarga?
Biasanya saya cek di Google dulu, Bu, atau tanya ke orang tua. Tepat sekali, sangat bagus. Itu adalah langkah konkret dari tabayun. Jadi, kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini ada 3 langkah untuk melakukan tabayun. Yang pertama, cek sumbernya. Yang kedua, cek isinya. Dan yang ketiga, cek manfaatnya. Bagaimana perasaan kalian setelah diskusi hari ini? Apakah kalian merasa lebih siap menghadapi banjir informasi di media sosial? Siap, Bu! Luar biasa. Sebagai tindak lanjut, silahkan cari berita yang kalian curigai hoax, lalu tuliskan cara kalian mentabayun di buku tugas. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.